Nah, tujuan kita untuk mengukus kulit pisang adalah ini sudah melalui uji lab anak-anak kuliahan ya, terutama pada jurusan pertanian ya. Pada pengukusan kulit pisang dalam durasi waktu 45 menit. Oke, selamat siang teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membuat pupuk organik cair yang tinggi kalsium dan fosfor ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman sahabat tani semua yang sudah berlangganan di channel saya ya, yang sudah mensubscribe channel saya ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini ya. Nah, karena dukungan dari teman-teman semua itu akan membangun channel saya lebih maju lagi untuk berbagi informasi seputar ilmu pertanian ya. Baik teman-teman sahabat tani, di sini untuk bahan-bahannya akan saya jelaskan takaran dan kandungannya ya. Nah, untuk kulit pisang sendiri saya menggunakan dari kulit pisang 10 biji ya, atau 10 buah yang sudah dikupas itu ya. Nah, untuk cangkang atau kulit telurnya saya menggunakan 30 kulit telur ya, atau setara dengan satu wadah itu ya. Yang bisa kita beli di warung kan biasanya satu wadah itu kan isinya lebih kurang 30. Nah, saya pakai semuanya ya. Untuk kandungan kimiawinya, untuk pisang sendiri secara umum adalah karbohidrat, air, lemak, protein, magnesium, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin C, dan vitamin B ya. Nah, untuk kulit telur sendiri secara umum kandungan kimiawinya adalah lemak, protein, air, abu, dan kalsium ya. Nah, jadi kedua bahan ini adalah tinggi unsur kalsium ya dan fosfor. Nah, untuk kulit pisang sendiri ini sudah saya kukus ya terlebih dahulu selama 45 menit ya. Nah, kenapa kok dikukus dulu? Nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk selanjutnya bahan yang ini akan kita sangrai dulu ya. Ini sudah saya pecahkan atau saya remukkan secara kasar ya. Baik teman-teman, untuk kulit telurnya sendiri sudah selesai saya sangrai ini ya. Nah, nanti selanjutnya akan kita blender ya. Nah, untuk sementara ini masih panas, jadi ini kulit pisang ini sudah dingin ya. Jadi akan saya pindahkan ke wadah sini ya. Nah, nanti kulit telurnya akan saya urai dulu di sini ya. Atau apa bahasanya? Saya serakkan dulu biar cepat dinginnya. Karena cangkang telur ini termasuk kalau sudah panas ini awet dia ya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman sahabat tani, ini sudah saya serakkan ya biar dingin cangkang telurnya. Karena nanti kalau pas keadaan panas-panas seperti ini, langsung teman-teman blender, nanti yang kalah adalah blendernya ya, cepat rusak. Makanya kita dinginkan dulu sampai bahan ini benar-benar dingin ya. Nah, sambil menunggu bahan ini dingin, kalau Anda belum mempunyai wadah fermentasi yang perlu disiapkan, nah seperti itu. Nah, 2 jerigen itu saya bikin 2 karena nanti kalau saya bikin satu tempat pasti nggak cukup nanti ya. Jadi bisa teman-teman sahabat tani cuci dulu bersih ya, baru sterilkan. Nah, untuk cara mensterilkan itu wadah fermentasi itu sangat mudah teman-teman sahabat tani. Cuci bersih wadah tersebut ya dengan sabun, bilas bersih ya. Baru masukkan gula secukupnya ya, sejumput ini ya. Baru tuang air mendidih ya, tutup rapat. Nah, itu cara mensterilkan. Nah, gula sendiri tujuannya adalah pupuk organik itu dominan dengan bakteri ya. Jadi bakteri itu makanannya gula ya. Jadi kalau nanti sudah kita masukkan gula, kita kocok-kocok ya, kita tuang, itu aromanya ada sedikit gula. Jadi bakteri yang terkandung dalam pupuk organik itu cepat beradaptasi ke wadah atau tempat fermentasi yang baru begitu ya.
Baik teman-teman sahabat tani, sambil menunggu kedua bahan ini dingin ya, terutama pada cangkang telur ini ya. Maka di sini akan saya jelaskan tujuan dari pengukusan kulit pisang dan penyangraian cangkang telur ya, atau kulit telur ya. Nah, kita mulai dari mana? Kulit pisang dulu ya. Nah, tujuan kita untuk mengukus kulit pisang adalah ini sudah melalui uji lab anak-anak kuliahan ya, terutama pada jurusan pertanian ya. Pada pengukusan kulit pisang dalam durasi waktu 45 menit itu adalah durasi yang baik ataupun tepat ya untuk mengekstrak kandungan kimiawi yang terkandung pada kulit pisang tersebut ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan bahan yang sudah lunak ini, karena sudah kita kukus jadi lunak ya, itu akan mempermudah bakteri bekerja dalam mengurai bahan tersebut ya. Jadi masa fermentasi akan lebih cepat ya. Nah, oke, kita lanjut ke bahan yang kedua, yaitu cangkang atau kulit telur ya. Tujuan kita menyangrai cangkang telur ya, atau kulit telur ini, yang pertama adalah satu, sterilisasi ya. Yang kedua, nanti kita akan buat tepung ini ya, tepung dari cangkang telur ya. Nantinya akan kita blender ya. Jadi teman-teman sahabat tani, kalau waktu sangrai itu nggak terlalu gosong nggak masalah. Yang penting intinya sudah renyah waktu diremukkan seperti ini ya. Nah, ini akan mempermudah kita pada waktu pemblenderan nanti ya. Nah, jadi mesin blender nggak ngotot kerjanya ya. Kasihan kalau ngotot, nanti cepat rusak nanti alat kita ya. Marah nanti istri kita ya. Oke. Nah, itu jadinya nanti kita bikin tepungnya ya. Oke, kita lanjut. Sepertinya ini udah dingin ya teman-teman sahabat tani. Nah, udah dingin. Oke, kita lanjut ke pemblenderan ya. Baik teman-teman sahabat tani, saya pindah ke sini karena di luar sudah panas ya. Dan ini untuk cangkang telurnya sudah selesai saya blender ya. Nah, sudah lembut seperti ini. Nah ya, sudah jadi tepung ya. Nah, jadi gimana teman-teman sahabat tani, masih pengen lanjut menonton video saya ini? Nah, kalau udah bosan dari sini bisa stop dulu ya, besok balik lagi ya untuk melanjutkan menontonnya ya. Nah, oke, kita lanjut untuk cara pembuatan ya. Nah, di sini ada bahan tambahan yaitu air cucian beras ya. Nah, ini bisa pakai bisa tidak ya. Kalau emang tidak ada, bisa menggunakan air biasa saja ya, tanpa menggunakan air cucian beras ya. Dan ini ada IM4 ya. IM4 ini mengandung bakteri pengurai ya, bakteri pelaruh fosfat, dan mengandung JPT juga ya, yaitu zat pengatur tumbuh ya. Nah, nanti kita tambahkan supaya bahan dari organik ini bisa cepat terurai ya, atau apa bahasanya itu, pengomposannya itu lebih cepat ya kalau kita bantu dengan bakteri bantuan dari luar ya. Nah, oke, untuk takarannya sendiri, untuk tambahan di sini lebih kurang ada air cucian beras lebih kurang 1 liter ya. Nah, untuk bahan yang pisang sama cangkang telur tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, di sini saya sediakan gelas ukuran 40 cc nih ya. Gelas takar ukuran 40 cc, nanti tujuannya untuk menakar ini IM4 ya. Nanti kita kasih per jerigennya ini, satu jerigen ini ada 2 ya. Jadi satu jerigen kita kasih 20 cc, berarti separuhnya ini ya. Nah, oke, kita mulai dulu, kita masukkan bahannya satu persatu ya.
Oke, teman-teman sahabat tani, yang terakhir kita tambahkan gula pasir ya untuk makanan bakteri yang terkandung di dalam pupuk organik cair ini ya. Nah, satu jerigen ini kita tambahkan 5 sendok makan ya. Nah, tujuannya adalah agar bakteri yang terkandung di sini tetap aktif ya. Terus ekstraksi bahan organik bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini udah selesai ya. Nanti sebelum saya kasih untuk dosis aplikasi kocor dan penyepraian ya, setelah ini Anda goncang-goncang atau kocok-kocok ya, biar semua bahan yang terkandung di sini bisa menyatu dengan baik ya. Nah, nanti simpan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung ataupun air hujan ya. Nah, masa fermentasi sendiri nanti adalah 30 hari ya. Dan tiap hari teman-teman sahabat tani harus membuka tutup ini ya, wadah fermentasi ini biar tidak meledak ya, karena nanti gas yang dihasilkan dari pupuk organik cair ini lumayan tinggi ya. Tapi kalau pengen aman, teman-teman sahabat tani bisa menggunakan seal yang seperti ini contohnya. Nah, seperti itu lebih aman tanpa buka tutup ya. Kalau ini kekurangannya adalah tiap hari kita harus buka tutup untuk buang gasnya ya. Baik, teman-teman sahabat tani, di sini semua bahan sudah masuk ya. Nah, di sini saya akan mengulangi apa saja bahannya agar teman-teman sahabat tani di rumah bisa memahaminya ya. Nah, untuk kulit pisang saya menggunakan 10 biji ya atau 10 buah yang pisang yang sudah dikupas ya. Terus cangkang atau kulit telurnya saya menggunakan 30 butir ya. Gula pasirnya per jerigen ini ya, itu saya menggunakan 5 sendok makan ya. Jadi 2 jerigen ini 10 sendok makan ya. Terus IE4 nya saya menggunakan 20 cc per jerigen ini ya. Jadi 2 jerigen ini 40 cc ya. Terus untuk air cucian berasnya saya menggunakan 1 liter ya, dibagi 2 jadi setengah-setengah ya. Nah, nanti fermentasinya ini memakan waktu 30 hari ya. Nah, atau 1 bulan ya. Agak lama, kenapa? Karena semakin lama proses fermentasi maka semakin bagus untuk hasil enziminasi dari bahan organik tersebut ya. Nah, untuk nanti aplikasi sendiri untuk dosis penyepraian atau penyemprotannya itu dimulai dari 2 cc ya untuk yang masa vegetatif ya, dan untuk yang sudah berbuah seperti tanaman cabai, tomat, terong dan sejenisnya yang menghasilkan buah itu bisa dimulai dari 5 cc dan paling banyak 10 cc ya. Sedangkan untuk yang dari mulai pembibitan itu bisa dimulai dari 0,5 atau setengah cc sampai 2 cc paling banyak ya untuk masa vegetatif. Nah, untuk pengocoran itu bisa menggunakan per 10 liter air, teman-teman sahabat tani bisa menggunakan 100 sampai 200 cc pupuk ini nantinya ya. Nah, pupuk ini nantinya adalah pupuk yang tinggi kalsium dan fosfor ya, terutama pada kalsium karbonat ya. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga kerontokan buah, kerontokan bunga, menjaga pH tanah ya, menyuburkan tanaman karena mengandung GPT juga ya dari buah pisang tadi ya. Nah, masih banyak lagi, mungkin bisa juga dibuat pestisida ya, tapi saya belum mencobanya. Mungkin teman-teman sahabat tani bisa bereksperimen sendiri di rumah ya. Nah, segitu aja video dari saya teman-teman sahabat tani, semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.